Oh, oke. Nah, minggu lalu kita udah sempat bahas tentang relasi dan fungsi. Kalau di sekolah kamu sendiri udah sampai mana nih, Gasan, materinya? Baru di koordinat kartesius. Oh, masih di koordinat kartesius. Oke deh. Aku ngasih opsi sih ke kamu. Kita mau lanjut ke materi bab berikutnya, yaitu tentang persamaan garis lurus, atau latihan soal di fungsi dulu. Mau yang mana? Mau latihan soal di yang bab kemarin, atau melanjut ke materi berikutnya? Aku kasih opsi aja ke kamu. Materinya apa? Apa? Gimana? Lanjut ke materinya aja. Oh, lanjut ke materi berikutnya. Oke deh. Kalau gitu, aku share screen dulu. Layar aku udah kelihatan. Sudah. Oke. Oke. Nah, jadi kita mau bahas tentang persamaan garis lurus ya. Jadi ini masih berkaitan banget sama yang udah kita bahas tuh kemarin. Kemarin kita kan udah sempet nih bahas relasi dan fungsi. Apa sih bedanya relasi sama fungsi? Nah, dari kita belajar fungsi, kita kan belajar nih bentuk-bentuk fungsi. Nah, kemarin kita masih belajarnya fungsi linear. Sempet tuh kita bahas juga fungsi kuadrat, ya kan? Kalau bentuknya itu ada misalnya x kuadrat plus 2. Jadi kan itu fungsi, tapi bentuknya kuadrat. Nah, di sini kita masih bahas lanjutan dari kemarin nih, persamaan garis lurus, yaitu di sini kita akan bahas tentang gradien. Gradien ini kemiringan. Kenapa kok kemiringan? Kemarin kan kita udah bahas grafik nih, grafik fungsi. Nah, kita bisa tuh menghitung kemiringannya dari apa? Dari ya nanti belajar gradien, nanti kita akan bahas tentang persamaan garis lurusnya. Kayak gimana sih? Terus titik potong garis. Nah, kemarin kan kita udah belajar tuh cara gambar grafiknya. Nah, kalau ada dua buah fungsi atau satu fungsi aja, nah gimana titik potongnya? Kita bakal bahas itu juga. Terus kedudukan dua garis. Jadi misalnya ada dua fungsi, berarti kan bakal ada dua garis tuh di situ. Nah, gimana kedudukan antara dua garis tuh? Nah, terus kita juga bisa menyelesaikan masalah persamaan garis lurus. Jadi suara aku kedengaran jelas ya, Desan? Jelas ya suara aku? Jelas. Oke. Nah, jadi selain kita itu nggak cuman soal yang udah jadi bentuk soal matematikanya, tapi kita juga bisa bahas soal cerita. Jadi relate relate banget sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, tadi kedudukan dua garis itu bakal kita bahas sejajar, tegak lurus, berhimpit, berpotongan. Nah, nanti kita bakal kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, jadi pertama kita itu harus bisa menggambar grafik fungsinya. Nah, berguna banget tuh kemarin kita udah latihan bikin dari awal ya, dari kita sistem koordinat kan kita belajar bikin garis di koordinat kartesius, titik-titiknya ya di koordinat kartesius dari sumbu X, sumbu Y kita udah belajar. Nah, terus kita lanjutin ke fungsi. Nah, berarti kita buat garis tuh garis fungsi di koordinat kartesius. Terus di sini nih baru kita aplikasiin nanti ke fungsi linearnya. Nah, jadi pertama-tama buat kita bisa ya menggambar grafik fungsi, pertama kita hitung dulu tuh nilai-nilai fungsi yang berkoordinat bilangan bulat dan masukkan ke dalam tabel kayak yang udah kita bikin kemarin ya. Kayak bentar ya. Kayak yang gini nih. Ya, kayak yang kemarin misalnya aku punya um, misalnya aku punya fx, ini fungsi x ya, sama dengan 2x
plus 1. Nah, berarti kita misal masukin X sama dengan minus 1, dari minus 1 deh. Minus 1 berarti gimana? F min 1 berarti kan? F min 1 sama dengan, nah ini berarti kita masukin 2 kali minus 1 ditambah 1. Berapa gasan? Berapa gasan? Sambil kita review materi yang kemarin. Min 1. 1. Oke. Kita punya minus 2 ditambah 1, berarti minus 1 ya harusnya. Nah, kita misalnya punya X sama dengan 0. Nah, bentar ya. Nah, berarti ini kita masukin aja nih ke sini. Berarti F 0, ya kan? Berarti kita masukin 2 kali 0 tambah 1. Berapa? 1. 1. Gampang ya. Nah, kita misalnya punya X sama dengan 1. Ya, kita masukin ke sini. Berarti F 1 sama dengan 2 kali 1 tambah 1 nih. Berarti berapa? 3. 3. Nah, maksud dari tadi ya, perintahnya berarti masukin bilangan-bilangan bulat. Ya, maksudnya ini nih, berarti kita punya nilai X, kita punya Y. Nah, jangan lupa, kok Y, Kak? Ingat, fx itu, fungsi X itu sama dengan Y, ya kan? Nah, berarti kita masukin, misalnya X sama dengan min 1. Kita dapetin Y-nya berapa? Oh, min 1 juga. Terus kita punya X sama dengan 0, berarti Y-nya kita punya 1. Punya X 1, nilai Y-nya, oh 3. Kayak gitu aja sih. Gampang kan? Nah, jadi pertama-tama, kita disuruh ngitung nilai fungsi yang berkoordinat bilangan bulat dan masukin ke dalam tabel. Terus gambar titik-titik sesuai nilai fungsi dari tabel pada kertas berpetak. Jadi lebih enak emang kalau kita itu pakai kertas berpetak kayak gini misalnya. Ini saya langsung ke koordinat kartesiannya ya. Kalau kalian ke kertas berpetak lebih enak lagi. Jadi gambarnya lebih ya bagus. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita punya nilai X min 1 di sini berarti ya. Minus 1. 0 di sinilah ya. 0. Nah, kita punya nilai X min 1, Y min 1. Oh, berarti Y min 1 berarti di sini nih. Nah, ini titik yang pertama nih. Kan hubungin titik-titik kan. Seset gitu kan. Seset. Nah, berarti titiknya di sini. Nah, terus kita masukin X-nya 0, Y-nya 1. Berarti X0, Y-nya 1. Y-nya 1 berarti di sini. 1. Nah, sini nih. Nah, terus berarti kalau misalnya kita masukin X-nya 1, X-nya 1 di sini. Bentar ya, aku ada telepon, ntar dulu ya. Oke, sorry ya. Kita lanjut lagi. Tadi misalnya aku punya nilai X-nya itu 1, berarti Y-nya 3. Nah, berarti sini 1, Y-nya 3. 1, 2, 3 lah, sekitar di sini. Nah, kita Maaf, Kak. Ya. Itu 3-nya dari mana ya? Nah, kita substitusiin deh. Misalnya kita punya fungsi 2X plus 1. Ya kan? Kita masukin nilai sembarang, tapi lebih enak nilainya bilangan bulat ya. Nah, kayak misalnya min 1, 0, 1. Nah, kita substitusiin kalau X-nya 1, berarti kan F fungsi dari 1 dari ini ya. Masukin tuh 2 kali 1 tambah 1 berarti kan. Satunya dimasukin ke sini, pengganti nilai X, kayak gitu. Paham, Dek? Paham, Kak. Oke, lanjutan dari kemarin aja, karena ini nanti berguna banget buat materi-materi berikutnya. Jadi sambil review dikit-dikit lah. Nah, ini.
Nah, berarti kan kita bisa hubungi nih ketiga titik ini. Kita udah masukin nilai min 1, 0, 1. Kita dapetin nilai Y. Nah, ketemulah titik ininya ya, titik temunya. Berarti kita hubungin aja menjadi sebuah garis. Kayak gini misalnya ya. Set. Nah, menjadi sebuah garis lurus kan jadinya. Ya, mohon maaf kalau gambar saya nggak lurus ya. Tapi kalau kalian gambar di kertas berpetak, ini nanti lurus jadinya. Kayak gitu. Nah, tahapan yang selanjutnya apa nih? Nah, udah nih, ternyata benar ya. Setelah kita gambar titik sesuai nilai-nilai fungsinya di kertas berpetak, terus kita udah hubungin tuh titik-titik anggotanya itu menjadi sebuah kurva mulus. Nah, inilah yang disebut apa? Ini yang kita sebut sebagai fungsi linear. Berarti 2x plus 1 itu adalah fungsi linear. Nah, linear ini apa sih Kak artinya? Linear itu artinya adalah garis lurus. Garis lurus. Berarti kalau ada persamaan linear, berarti persamaan garis lurus gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ini sambil refresh materi kemarin aja. Bisa dipahami? Gasan dan Nabila? Bisa dipahami? Bisa. Oke, good job. Next, berarti nah, ini ya, kita contohnya ya, jadi aku tadi udah buat ya, kayak gini nih, kalau kertas berpetak lebih bagus lagi. Di sini ada soal 2/3x plus 1. Jadi angka di depan x itu nggak selalu bilangan bulat, tapi bisa pecahan, desimal, dan sebagainya. Nah, di sini 2/3x plus 1. Nah, berarti kita masukin misalnya x-nya di sini, kalau kita masukin x-nya 0 ya, di sini x-nya 0, berarti kan 2/3 kali 0, 0, tambah 1, oh 1. Berarti x-nya 0, y-nya 1. Nah, bisa bentuknya macam-macam. Mau kalian buat begini, tabelnya ya, atau begini, terserah kalian. Nah, terus kalau kita masukin, ini ngambil nilainya dia langsung jauh ya, dari 0 ke 6. Nah, dia masukin nilai 6. 2/3 kali 6, berarti coret-coret 4 tambah 1. Oh, 5. Berarti X-nya 6, Y-nya 5. Kita gambar nih di kertas berpetak. Tadi ketemu nilai kalau kita masukin X-nya 0 di sini, sorry. Nah, berarti Y-nya ketemu 1. Nah, kalau kita masukin X-nya 6, Y-nya 5. Nah, kita hubungi nih dua titik ini. Atau kalian mau ngambil nilai 3, Kak? Saya mau ngambil nilai 3 deh X-nya. Berarti 2/3 kali 3, 2. Tambah 1, 3. Berarti 3,3 tuh nanti. Di 3, oh 3 ketemu nih nanti di sini. Ternyata benar kan? Sebenarnya bisa langsung kalian ambil ujung dengan ujung bisa gitu kan. Karena apa ciri-cirinya tuh? Kok bisa langsung bentuknya lurus Kak? Siapa tahu nanti bentuknya di pertengahan melengkung-melengkung Kak. Nah, ciri-ciri persamaan garis lurus itu apa? Nah, di sini di bentuk fungsinya ya, X-nya itu berpangkat 1. Cuman nggak ditulis aja ya, itu pasti bentuk persamaan garis lurus atau persamaan linear gitu. Makanya cukup diambil nilai ujung dan ujung, atau kalian mau ambil nilai dari 0, 1, 2, 3 sampai 6, angkanya satu persatu, jadi tabelnya lebih panjang, boleh-boleh aja kayak gitu. Gitu ya. Tapi kalau kalian emang mau cari aman di ujian ya jangan langsung 0 ke 6 ya, tapi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nabila juga bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Enggak, Kak. Oke, aku lanjut kalau gitu. Nah, jadi di sini ada catatannya nih. Dalam bentuk sketsa, grafik fx, berarti fx tuh ini ya, grafik fungsi fx, berarti fungsi x ya. Seperti di atas cukup digambarkan di kertas polos dengan membubuhi keterangan secukupnya tanpa mengubah makna. Nah, jadi langsung digambar kayak gini aja, kayak gitu. Nah, selanjutnya, jadi kesimpulannya apa nih? Langkah-langkah buat kita itu bisa gambar grafik fungsi
garis lurus ya, fungsi linear. Bentuknya itu apa? AX plus B. Jadi X-nya itu selalu berpangkat 1. Ciri-cirinya tadi ya, fungsi linear itu pasti bentuknya kayak gini. A-nya nanti angkanya berapapun bisa, B-nya berapapun, pokoknya dia ini koefisien ya. A ini disebut apa? Kemarin kita udah belajar koefisien ya, koefisien. Kalau angka sendiri yang nggak ada variabelnya disebut sebagai apa? Masih ingat? Apa Nabila? Angka sendiri di dalam sebuah fungsi yang terikat variabel disebut apa? Aku belum belajar itu Kak. Kayaknya aku yang waktu itu ketinggalan deh. Oh iya, sebenarnya ini udah dipelajari sih kayaknya di kelas 7 di bab aljabar ya, yaitu tentang variabel, koefisien, dan kalau koefisien kan angka di sebelah variabel. Kita ini variabel X ya. Nah, kalau angka yang tidak berpasangan sama variabel itu disebut sebagai konstanta. Konstanta. Nah, jadi ini ya ciri-cirinya fungsi linear ini tadi, bentuknya itu fx sama dengan ax plus b gitu. Jadi x-nya variabel x itu jadi bisa bebas ya variabelnya, nanti variabelnya y gitu atau c gitu ya. Terserah, tapi variabel itu kan nilai yang belum diketahui apa ya? Sesuatu yang belum diketahui nilainya, maksudnya gitu. Nah, itu pokoknya berpangkat 1. Nah, cara menggambarnya gimana tadi ya? Jadi pilih secara bebas 2 titik anggotanya. Tadi misalnya 0 di sini 0 sama 6 dari X ya. Nah, terus kita langsung aja tuh masukin nilai X-nya. Nilai X-nya. Nah, nanti ketemulah kita dapat nilai Y gitu kan. Jadi bentuk tabelnya dulu gitu kan, hitung nilai masukin nilai X di fungsinya, kita buat sampai angka berapa gitu kan. Terus kita buat tabelnya. Nah, terus kita gambarin tuh titik-titik anggotanya di koordinat kartesius. Baru kita hubungin jadi sebuah kurva mulus. Kurva mulus ya maksudnya garis lurus itu ya tadi. Kayak gitu. Sampai sini masih bisa lah ya. Nah, saatnya nih kita belajar tentang gradien. Nah, apa sih gradien? Nah, di sini nih, ibaratnya nih ada si Ali sama Budi gitu kan ya. Nah, di atap gitu ya. Kalau yang atapnya Ali itu lebih landai. Nah, atapnya si Budi itu agak curam gitu kan ya, rada-rada ngeri gitu ya kalau naik. Lebih enak naik atap yang landai apa curam kalau menurut kalian? Halo? Apa belum pernah naik atap? Gasan mungkin yang cowok udah pernah naik atap atau belum? Pernah. Oh ya. Oke, jadi ini 2 orang di atap gitu ya. Yang satu itu lebih landai, yang satu itu lebih curam. Nah, dari ilustrasi itu gitu kan, posisi mana nih yang lebih menyeramkan gitu kan? Jika melihat ke bawah, duduk di tempat si Budi ini lebih serem karena apa? Kayak lebih langsung kalau jatuh tuh langsung gitu kan ya. Kalau si Ali tuh jatuhnya ya rada-rada pelan-pelan gitu kan ya. Kecuali atapnya itu emang udah kayak bener lapuk atau gimana ya. Kayaknya udah rusak lah ya atapnya. Nah, itu beda cerita. Nah, tapi kalau atapnya sama-sama kuat gitu kan, atapnya Budi ini yang lebih serem gitu. Nah, karena apa? Karena tingkat kemiringan atap yang punya Budi itu lebih curam daripada atap rumah si Ali gitu. Makanya lebih serem. Nah, ini apa sih? Kok kita bahasnya ke sini? Karena gradien ini adalah artinya apa sih? Kemiringan. Nah, ini berarti artinya gradien ini artinya adalah kemiringan. Kemiringan. Jadi persamaan garis lurus tadi bentuk fx sama dengan ax plus b ya. Ax plus b itu kan membentuk sebuah garis lurus. Nah,
garis lurus di sini nih akan membentuk suatu kemiringan. Misalnya nanti aku punya fungsi Y itu sama dengan 2X plus 1 sama Y ini sama dengan 3X plus 1. Apakah kemiringan antara dua fungsi ini nanti sama atau beda gitu. Nah, nanti bakal kita pelajari lebih lanjut. Nah, apa sih? Nah, gradien ini apa? Tadi udah sempat kita singgung di awal, yaitu tingkat kemiringan dari ruas garis tersebut gitu ya. Jadi tingkat kemiringannya. Nih, kalau misalnya aku buat nih ya, garis ini sama ini. Kemiringannya mana? Oh, lebih miring yang ini kan, lebih curam yang ini daripada yang ini garis 1, ini garis 2. Garis 2 tingkat kemiringannya lebih curam daripada garis yang pertama. Nah, artinya apa sih sebenarnya? Semakin curam ruas garisnya, semakin tinggi nilai gradien dari ruas garis tersebut. Jadi nih, perlu kita garis bawahi. Semakin curam ruas garisnya berarti semakin tinggi nilai gradien. Nah, berarti kalau aku tadi punya nilai fungsi Y sama dengan 2X plus 1 sama Y sama dengan 3X plus 1 itu ya. Mana kira-kira yang lebih curam, yang lebih tinggi nilai gradiennya? Fungsi ini Y1 atau Y2? Yang mana? Yang mana? Y2. Y? Y berapa gasan? Y2. Iya, Y2. Karena apa? Sebenarnya bentuk AX Y sama dengan AX plus B. AX plus B, sorry ya. Ini bentuk lain ini sama aja kayak MX plus C. Kok angkanya dibedain, Kak? Ya sebenarnya maknanya sama aja. Cuman tiap buku itu nyebutnya beda. Ada yang fungsi garis lurus itu AX plus B, ada yang buku lain itu nyebutnya MX plus C. Nah, di mana M ini adalah gradien. Gradien. Ini kalau fungsinya garis lurus ya. Jadi M ini adalah gradiennya, kemiringannya. Nah, sebenarnya menentukan nilai gradien itu gimana sih? Ya ini tadi M, ya M ini gradiennya sama dengan delta Y per delta X. Ini kalau diketahui apa? Kalau diketahui grafiknya ya. Kalau diketahui grafiknya. Tapi kalau udah kalian tahu fungsinya, suruhnya misalnya Y1 2X plus 1. Berarti gradiennya di sini berapa M-nya? M-nya berapa, Gasan? M-nya sama dengan berapa, Nabila? M-nya? Halo, halo, Nabila. Iya, Kak. Suara aku kedengeran? Kedengeran tapi kayak agak berisik gitu, Kak. Oh, maaf ya, saya lagi di kebun soalnya, nyari sinyal. Iya. Jadi ada suara-suara kodok, jangkrik, belalang ya. Nggak apa-apa, kayak kebun binatang dikit lah ya. Nah, berarti kita punya fungsi MX plus C ya. Nah, kalau di fungsi 2X plus 1 berarti M-nya itu sama dengan 2. Kalau di Y2 berarti M-nya sama dengan berapa? 3 kan, Kak? Betul. Betul. Nah, C-nya 1 kayak gitu. Jadi nggak usah ragu untuk menjawab ya. Di sini nggak dinilai kalau kalian salah juga. Kalau benar ya kalian berarti udah paham. Kalau salah juga nggak saya marahin, selalu. Nah, delta Y disebut komponen vertikal ya. Udah jelas ya kalau koordinat kartesian ini X, ini Y. Vertikal itu yang berdiri, X itu yang mendatar, yang tidur ya. Nah, delta Y positif ke arah atas. Udah kita tahu di bab yang sebelumnya ya, tentang sistem koordinat, makin ke atas itu makin positif kalau Y-nya. Kalau X-nya makin ke kanan makin positif gitu kan. Sebaliknya kalau ke kiri
X-nya negatif, kalau Y ke bawah berarti makin negatif gitu. Masih bisa diikuti? Masih bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, ada yang mau ditulis dulu mungkin? Ketinggalan atau gimana? Udah, Kak. Gasan juga udah? Udah. Oke, kalau gitu. Nah, jadi kesimpulannya gimana nih? Sebuah ruas garis tepat memiliki sebuah gradien. Ya iyalah, gradiennya cuma satu. Gitu ya. Jadi, misalnya kita punya tadi fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Berarti di sini kita punya M juga sama dengan 2. Ya udah ini doang, nggak punya M yang lain. Nggak mungkin ada M sama dengan -1, M sama dengan 3. Enggak, ya udah M-nya cuma ini aja. The one and only gitu ya. Itu karena itu adalah persamaan garis lurus gitu ya. M-nya ini aja. Nah, selanjutnya jadi pengertian gradien garis itu apa? Gradien garis sama dengan gradien ruas garis yang terdapat pada garis tersebut. Karena garis hanya merupakan perpanjangan dari ruas garis sehingga arah garisnya sama dengan ruas garis yang diperpanjang. Kayak gini. Kalau kalian bingung memaknai kata-katanya, ya gini aja nih. Nah, jadi mau di titik manapun ya, aku tandain warna yang beda deh. Mau di sini, atau di sini, gradiennya itu sama, gitu ya. Misalnya ini, ya, ini X, ini Y, ini Fx. Fx di sini misalnya tadi aku punya sama dengan 2x plus 1. Nah, berarti M-nya itu di mana-mana selalu sama dengan 2. Karena apa? Ya, satu garis lurus, ini perpanjangan doang. Nerusin doang sebenarnya. M-nya sama aja di semua tempat. Sepanjang garis loh ya. Sepanjang garis M-nya sama aja. Kayak gitu. Masih bisa dipahami atau bingung? Halo, Gasan, Nabila. Halo. Kak, berarti kalau misalkan si garisnya lurus tuh, M-nya tetap 2 gitu? Heeh. Iya. Kalau fungsinya beda, M-nya nilainya beda lagi ya. Gitu. Misalnya, Y sama dengan 2/3 X plus 2. Plus 2. Berarti M-nya sama dengan berapa? Kemiringannya berapa? Ya udah 2/3 di semua tempat sepanjang garis itu. Kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, good job kalau gitu. Nah, selanjutnya. Ada yang mau ditanya lagi? Gasan? Bingung nggak? Bisa tidak paham. Oke, bisa ya. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Gradien sebuah garis sifatnya tunggal. Maksudnya gimana? Sebuah garis tepat memiliki sebuah gradien. Ya tadi ya, jadi satu garis ya gradiennya nilainya itu aja gitu. Tapi kalau beda fungsi ya, nilainya beda tapi ya gradiennya tetap satu gitu kan. Jumlah gradiennya satu. Nah, jika gambar di kertas berpetak diketahui, nilai gradiennya dihitung berdasarkan apa? Yaitu tadi ya, delta Y maupun delta X secara bebas gitu ya. Jadi misalnya nih ya, ini misalnya, aku punya ya tadi Y sama dengan 2X plus 1. Kita misalnya nyari nilainya itu dari X, terus ini langsung bentuk tabel aja ya, X, Y. Nah, kita masukin X-nya itu minus 1. Berapa? 2 kali minus 1, enggak minus 1 deh, dari minus 2. 2 kali minus 2 tambah 1 berapa? Minus 3. Iya, benar, minus 3. Terus kalau aku masukin minus 1 di sini. 2 kali minus 1 tambah 1 berarti
berapa? Minus Minus 1. Masukin 0 di sini berarti 1 ya. Nah, kalau masukin 1 berarti di sini berapa? 3. 3. Kalau masukin 2 berarti di sini Y-nya berapa? 5. 5. Nah, misal ini X1, X2, X3, X4, X5. Ini juga gitu, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Karena udah nih, kita punya 5X, apa ya, X-nya sebanyak 5, Y-nya sebanyak 5. Nah, maksudnya nilai ini, M-nya itu bakal sama aja, delta Y kurangi delta X, kan M sama dengan delta Y per delta X. Ini pembuktian aja sih ya. Misal, delta itu apa sih? Selisih ya. Misal aku mau ambil nilai sembarang ya. Di sini Y3 kurangi Y2 dibagi, kok iya sih? Di sini berarti X3 kurangi X2. Terserah ya mau ngambil nilainya berapa. Y3 nilainya berapa? 1 ya. Benar tidak, Gasan? Halo, halo. Gasan Nabila. Suara aku kedengeran? Kedengaran. Oke. Nah, berarti Y3 nilainya 1. Y2 nilainya berapa, Nabila? Halo, 5. Nabila. Y2. Y yang kedua di berapa? 3. Yang mana Kak? Aku masih kurang ngerti. Urutannya ya, ini dari paling atas tuh X1, X2, X3, X4, X5. Y yang ini juga gitu. Ini Y1, minus 3 itu Y1 ya. Minus 1 itu Y2, dan seterusnya sampai Y5 itu nilainya 5. Nah, berarti Y3 nilainya berapa, Dek, tadi? Halo, Nabila. Iya Kak. Y3 berarti nilainya berapa? 1. 1. Nah, dikurangi Y2 berarti dikurangi berapa? Halo, halo. Nabila. Di rumah aku ramai Kak, jadi kurang Oh, kedengeran. oke. Jadi kondusifin lagi ya. Gitu. Gasan berapa Y2-nya? Minus 1. Betul, minus 1 berarti minus 1 di sini. Nah, X2, kita punya nilai berapa? X2, X3-nya dulu, berapa X3-nya? 0. 0. Dikurangi, X2-nya berapa? Minus 1. Minus 1. Nah, berapa nih nilainya? 1 minus minus 1, berarti nilainya 2. berapa? 2. 2. Betul. Nggak usah ragu ya. Nah, 0 minus minus 1, nilainya berarti 1. 1. Berarti M sama dengan berapa? 2. 2. Benar ya, di sini berarti kebukti M-nya 2. Nah, tapi kita buktiin lagi nih, kalau kita ambil selisihnya beda. M sama dengan, ini kita ambil Y3 kurangi Y2. Misalnya aku ngambil Y4 kurangi Y1 lah ya. Di sini berarti X4 kurangi X1. Y4 nilainya berapa? Nabila, Y4? Halo, halo. Nabila, can you hear me? Iya Kak. Berapa nilainya Y4? Aku kurang paham Kak. Yang itu aja tuh yang 0. Aku juga masih kurang ngerti tuh dapat dari mana. 0 ini nilai sembarang, Nabila. Kamu mau ngambil nilai 1,2, 3, berapa, desimal boleh, tapi saya ngambil nilai yang gampang. Kan kita punya fungsi Y sama dengan 2X plus 1. Ini fungsi linear ya. Ini fungsi linear.
Ini misal aku punya fungsi ini aja dulu. Terus aku mau gambar titik-titiknya di mana aja. Nah, berarti kita harus tentuin dulu nilai X-nya di sembarang tempat. Nah, X di sembarang tempat ini bebas, kamu nentuin X-nya berapa, gitu ya. Nanti bakal ketemu nilainya berapa. Masukin nilai X-nya ini kemana, Kak? Ya ke fungsi ini. X ini minus 2, minus 1, 0, 1, 2 ini sebagai pengganti nilai X. Biar apa? Biar kita tahu nilai Y. Biar apa? Biar kita bisa gambar fungsi. Gitu. Bisa dipahami atau masih bingung, Nabila? Masih bingung, Kak. Mungkin ntar aku belajar lagi deh. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ini sebenarnya agak ya masih sambungan ya. Masih to be continue dari materi kita kemarin gitu. Nah, gasan Y4-nya berarti berapa ya gasan? 3. 3, betul. Terus Y minus Y1-nya berapa berarti? Minus 3. Minus 3. Kita tulis nih. Nah, dibagi dengan X4-nya berapa gasan berarti? 1. 1 dikurangi. Nah, X1-nya berapa? Minus 2. Minus 2. Nah, berarti kita dapetin berapa nih? Ayo bantu hitung, Nabila. 3 minus minus 3. Berapa, Nabila? Halo, Nabila. Apakah masih di sana? Ini sifatnya kita diskusi ya. Kalau saya terus yang ngomong gitu, ya saya nggak bisa tahu gitu seberapa kalian bisa ngikutin materinya gitu. Oke. Berapa gasan? 3 minus minus 3 gasan? 6. 6. Berarti dibagi berapa tuh? 3. Berarti hasilnya sama dengan 2. 2. Terbukti sama atau beda? Sama. M-nya sama ya. Jadi delta itu nih ya. Delta itu tanda segitiga ini itu artinya selisih. Selisih. Nah, berarti delta Y selisih nilai Y gitu kan. Ambil nilainya bebas. Kak, bisa nggak kalau misalnya di sini Y3, yang Y3 kurang Y2, di sini X4 kurangi X1? Nggak bisa, harus sama ya. Selisihnya harus sama. Sama-sama nilai keberapa dan keberapanya. Kayak gitu. Sampai sini masih bisa mengikuti gasan, Nabila? Kalau ada pertanyaan, tanyain aja biar saya bantu jelasin. Halo? Nabila, gasan, bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke, kalau Nabila gimana? Sedikit sih, Kak. Oh, sedikit. Ya, jadi sebenarnya kayak ini tadi ya. Mana sih soalnya? Yang mana ya? Ini ya, jadi kayak gini nih. Aku punya fungsi, ya kan? Nah, aku pengen gambar nih. Kalau gambar tahu fungsi doang di sini nggak cukup maksudnya kita pengen gambar, tahu fungsi doang, langsung digambar gitu aja nggak bisa. Harus kita tentuin dulu apa titik-titiknya. Nah, ini kan titik 0,1, titik 6,5, 6,5, sorry. Nah, ini dihubungkan kan membentuk sebuah garis. Nah, ini tahu titik-titiknya dulu dari mana? Kita masukkan nilai X di sembarang tempat. Oh, kita biar gampang masukin nilai 0. Nah, 2/3 kali 0, 0 tambah 1, oh ketemu nilainya 1. Berarti X-nya 0, Y-nya 1. Kita dapat titik pertama di sini. X-nya 0, Y-nya 1 di sini. Titik pertama nih. Nah, terus kita masukin, sebenarnya kalian bisa ya, mau masukin nilai X 1, 2, nah di sini dia langsung aja masukin nilai 6. 2/3 kali 6, oh 4, 4 tambah 1, 5, berarti X-nya 6, Y-nya 5, berarti titiknya 6,5. Kita hubungi nih dua titik ini tadi, set, gitu kan, jadilah membentuk sebuah garis lurus. Jadi fungsinya tadi kita punya ini, terus kita tentukan titik-titiknya,
dari substitusi nilai X di sembarang tempat, gitu kan ya. Lalu kita hubungkan kedua titik itu tadi sampai membentuk sebuah garis lurus. Jadi gunanya itu tadi ya, kenapa kok angkanya itu sih Kak, tahu-tahu kita masukin angka itu, ya bebas sebenarnya angkanya mau dimasukin berapapun, gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut kalau gitu. Sorry. Iya. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan, Kak? Atau ada pertanyaan? Nabila dan Gasan? Belum ada? Belum ada ya? Suara aku kedengeran jelas? Kedengeran. Oke, kalau gitu. Nah, jadi selanjutnya nih, jadi kalau kita tadi udah bahas gradien secara dia solo, maksudnya solo single ya, dia sendirian yang kita bahas si gradien gitu kan ya. Nah, sekarang kita beberapa gradien, berarti ada beberapa garis gitu kan ya. Kalau tadi kita kan konteksnya satu gradien ya satu garis gitu kan ya. Satu garis ya punya satu gradien. Nah, kalau ini ada beberapa garis, makanya akan ada beberapa gradien. Misal nih, kita punya G1, G2, G3. Nah, G ini ya garis 1, garis 2, garis 3. Saling sejajar dengan gradien berturut-turut. Nah, berarti sejajar nih. Sejajar itu berarti apa sih? Nggak akan bertemu ya. Nggak akan bertemu. Gitu kan. Nggak akan jodoh dia itu. Karena sejajar. Nah, berarti punya gradien apa? Kita namain gradiennya M1, M2, M3. Nah, bagaimana hubungannya antara gradien gitu kan ya? Kalau garisnya hubungannya sejajar. Nah, gradiennya gimana hubungannya gitu kan ya? Nah, pada gambar 46A, berarti 46A itu yang ini, dan 46B gradien garis G1, G2, G3, nah M1. Nah, kalau garisnya itu sejajar, maka gradiennya itu bakal sama karena kemiringannya itu sama gitu. Bisa dipahami? Gradiennya sama karena kemiringannya itu sama, miringnya sama. Kecuali ya, kalau nggak sejajar tuh gini. Gini. Sama, miringnya hampir mirip, tapi dia itu nggak sejajar, berpotongan. Maka misalnya ini aku punya G4 ya. G4. Berarti di sini gradiennya M4. Maka apa? M1 tidak akan sama dengan M4. Atau kalau mau secara lengkapnya, M1 itu sama dengan M2 sama dengan M3, tetapi tidak sama dengan M4 gitu. Bisa dipahami? Atau bingung? Halo, halo. Bisa Oh, gitu ya. dipahami. Jadi, oke, bagus-bagus. Nah, jadi yang perlu kita highlight di sini apa? Menarik kesimpulan apa? Sama. Ini yang kita gradien garis-garis sama. Ya, gradiennya itu dua garis yang saling tegak lurus. Nah, ini ya. Berarti kalau garisnya itu saling tegak lurus, apa yang terjadi? Jika M1 dan M2 adalah nih, aku bikin coretan dulu yang ini tadi. Ya. Berarti kesimpulannya jika G ya, garis 1 ini sejajar dengan garis yang kedua, maka gradiennya apa? M1 sama dengan M2.
G itu garis, berarti M itu gradien ya. Gitu. Nah, di sini kalau yang saling tegak lurus, nah apa yang terjadi? M1 kali M2 sama dengan minus 1 gitu. Berarti kesimpulannya yang di sini tuh jika G1 garis yang satu itu tegak lurus dengan garis yang kedua, atau pokoknya saling tegak lurus lah, maka M1 kali M2 sama dengan minus 1. Kayak gitu. Karena garis hanya merupakan perpanjangan ruas garis dan tidak mengubah arah. Maka gradien dua garis yang saling tegak lurus mempunyai syarat yang sama dengan dua garis yang saling tegak lurus. Gitu. Ya, nggak usah dibikin pusing aja kalimat yang ini tadi. Pokoknya intinya kalau saling tegak lurus ya M1 sama dengan M1 kali M2 sama dengan minus 1. Kayak gitu. Bisa dipahami, Gasan, Nabila? Bisa. Ya, Iya, Nabila. Bisa dipahami ya, Nabila? bisa Kak. Oke. Oke. Nah, contoh soalnya nih. Jadi, biar kita nggak pusing-pusing ya, kita ke contoh soal. Biar ada gambaran. Nanti kalau di ujian kayak gimana sih, Kak? Nah, jadi tentukan gradien yang tegak lurus terhadap garis M. Nah, M itu berapa satuan ke bawah sih? Jadi kalau ada garis gini, terus nggak diketahui nih fungsinya Y sama dengan berapa atau Fx sama dengan berapa, ya udah kalian hitung satuannya aja. Ini kan ya kayak gini nih. Sebenarnya kalau dilanjut gini nih. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, untuk menghitung gradien itu apa sih tadi? M sama dengan delta Y per delta X, ya kan? Nah, delta Y berarti kita hitung aja. Ini kan sumbu Y yang berdiri. Y yang atas berapa sih di sini? Kita hitung ya, misalnya titik nolnya dari sini deh. Titik nolnya dari sini ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ini 4. Tadi nolnya di sini, titik nolnya di sini. Ini 4. Ya, berarti 4 kurangi berapa? Yang paling bawah berapa, Gasan? Halo, Gasan. Halo, halo. Ya, Titik Y yang paling bawah berapa ini? Titik Y yang paling bawah yang tepat berhentinya garis berapa? 0. 0, betul. X-nya sekarang kita hitung. Dari X yang paling kanan, berarti yang paling besar. Misal nolnya dari sini kan, berarti 0, 1, 2. Ini 0 ya, ini 0. Nah, berarti 2, 3, 3, ini 2, ini 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Kurangi berapa nih? Kurangi berapa tuh? 0 ya, kurangi 0. Nah, berarti berapa titik? Berapa? 4 kurangi 0, 4. Bagi 6. Bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Oh, sama nih, terbukti kan? Nah, gradiennya berarti yang tegak lurus berapa? Misal ini M1 ya, ini M1. Berarti M1 kali M2 harus sama dengan minus 1. Kan kita disuruh mencari apa? Gradien garis yang tegak lurus terhadap garis M. Berarti nanti tegak lurus sama garis apa tuh kira-kira gitu. Pertanyaannya gitu maksudnya ya. Nah, berarti di sini 2/3 M2 sama dengan minus 1. Berarti M2 sama dengan minus 1. Nah, ini kan harusnya kan dibagi sama 2/3 ya. Nah, ini kan jadinya minus 1 kali 3. Ya kan harusnya begitu ya. Dibalik ya jadinya. Kalau pembagian jadi perkalian, kalau perkalian jadi pembagi berarti 3/2. Harusnya ini nilainya adalah minus 3/2. Jadi jawaban yang ini
yang ini itu salah ya, per 2, kayak gitu. Bisa dipahami? Nabila, bisa dipahami Bisa. Nabila? Oke. Bisa. Nabila, oke, bisa ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ini juga salah ya. Harusnya adalah minus 3 per 2, begitu. Oke, selanjutnya. Oh ya, tadi ada yang mau dicatat dulu di sini. Ada yang mau dicatat dulu, Gasan dan Nabila? Udah, Kak. Oh, udah. Oke. Nah, selanjutnya nih. Jadi tadi kalau kita ya masih persamaan garis lurus yang biasa aja. Nah, yang sekarang berarti luar biasa dong, Kak. Ya, lumayan lah. Nah, jadi persamaan garis adalah kalimat matematika yang selalu benar untuk koordinat setiap titik yang berada pada garis yang dimaksud. Bingung nggak? Bingung? Ya nggak usah dibingungin ya. Intinya kalian paham gitu ya maksud dari materi ini gitu. Nah, jika G adalah sebuah garis, maka persamaan garis G adalah persamaan dalam X dan Y. X dan Y ini berarti apa sih? Dalam koordinat kartesius gitu. Ya, persamaan dalam X dan Y ini ya berarti ada di koordinat kartesius. Sehingga untuk setiap nilai X, Y yang memenuhi persamaan tersebut merupakan titik-titik yang terletak pada garis G. Jadi ya jelas titik kalau begini ya, gini, ini garis G-nya. Nah, berarti untuk setiap titik X, Y yang memenuhi fungsi, berarti ya ada di garis ini. Kalau di luar garis G, ya tidak memenuhi fungsinya, kayak gitu. Nah, persamaan garis melalui 2 titik. Ini nih. Kalau tadi kita itu tinjauannya ya cukup dari garisnya. Nah, kalau ini berarti dari titiknya. Nah, persamaan garis melalui 2 titik, misalnya titik A itu X1, Y1, B itu X2, Y2. Misal di sini berarti titik A di sini. Ini titik A, ini X1, Y1. Nah, ini di sini titik B. Ini berarti kita punya X2, Y2. Nah, berarti bentuk persamaan garisnya gimana? Y min Y1 sama dengan, kalau dulu saya nggak begini ya cara ngafalinnya. Saya dulu Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 minus X1. Nah, sama aja sebenarnya. Kan bentuk X min ini ya, X min X1 ini satu kesatuan ya. Y min Y1 ini satu kesatuan. Ini juga dan ini juga. Terus ini kalau satu kesatuan kan ini berarti menjadi pembagi ya. Ini pembilang, ini penyebut. Nah, wasim kan jadi perkalian. Makanya kalau diboyong ke kanan, jadinya bentuknya perkalian. Si X min X1-nya. Kayak gitu. Nah, Kak, emang fungsinya apa sih nanti kok kita nulis persamaan garis yang ada rumus-rumus ini? Ya karena apa? Tadi kita tahu dari titiknya, kita pengen buat persamaannya. Kalau di sini ya, kalau yang tadi kita tahu fungsinya, ya kan, fungsinya kita buat garisnya. Nah ini dibalik aja, kita tahu titiknya, pengen buat persamaannya. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Oke, jadi kebalikan aja ya. Kalau yang tadi itu kita tahu, kita tahu fungsi persamaan, kita buat grafik. Kalau ini kita tahu dari grafiknya, pengen buat fungsinya kayak gimana. Gitu aja. Nah, di sini. Jadi persamaan garis yang melalui sebuah titik X1, Y1 dengan gradien M.
Nah, oh iya, sorry ya. Berarti tadi ini belum kelar ya harusnya. Nah, aku kasih contohnya dulu. Berarti punya titik berapa ya? 1, 2. Ya, ini 1. Ini titik A. Ini titik A. 1,2. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oh, sorry. Ini sumbu Y. Nah, ini berarti misal, sorry. Terus ini berarti aku punya di sini 4, di sini 3. Berarti titiknya di sini aku punya berarti ini titik B ya. Harusnya di sini. Cuman sorry ya, ini kok nggak bisa dipindah ya. Bentar ya. Nah, ini titik B misalnya ya. Titik B ini berarti 4,3. Nah, berarti kita punya A itu kan X1, Y1. Nah, berarti ini A-nya menjadi titiknya berapa, koma berapa? A, berapa tadi? 1,2. Halo, suara aku masih kedengeran ya? Tes. Gersan? Kedengaran. Oke. Nah, titik B sekarang. B-nya kan berarti X2, Y2. Berarti B-nya berapa nih di sini? B ini 4,3. Nah, gitu kan? Nah, bentuk fungsinya persamaannya gimana nih? Ya udah, 1,2. Berarti X1-nya berapa? X1-nya berapa, Gasan? Halo? X1-nya berapa? Y1-nya berapa? Nabila? Nabila, halo? Kedengeran suara saya? 1. Iya, betul ya. Suara aku putus-putus ya di kalian. Putus-putus. Betul. Sekarang, Kedengaran. oh kedengeran ya. Nah, jadi X1-nya itu 1, Y1-nya 2. X2-nya 4, Y2-nya 3. Nah, kalau kita bentuk menjadi fungsi ini, berarti Y min Y1. Y1-nya berarti berapa? Kurangi berapa berarti? 2. Nah, betul. Kurangi 2. Dibagi X minus X1. X1-nya berapa? 1. 1. Sama dengan Y2-nya berarti berapa? Y2-nya berapa? Y2? 2. Berapa Y2? 2. 3. Ini ya, X2, Y2. Nih, X2, Y2 berarti Y2-nya itu 3. Y2 3 dikurangi Y1-nya berarti tetap ya. Dibagi X2 min X1 berarti X2-nya berapa, Nabila? X2? Halo Nabila, berapa deh Gasan? X2-nya berapa Gasan? Suara aku kedengeran? Kedengaran. Berapa? X2-nya berapa Gasan? X2. 4. 4, betul. Dikurangi tetap X1-nya ya berarti 1 itu tadi. Kita udah tandain kan. Nah, berarti kita hitung aja berarti Y minus 2 per X minus 1 sama dengan 3 kurangi 2 berapa Gasan? 1.
3, ya. Berarti kita hitung nih. Perkalian silang aja, perkalian silang. Suara aku kedengeran jelas? Halo, halo. Kedengaran. Oke, berarti di sini Y, ini ya, perkalian silang berarti 3 kali Y minus 2 sama dengan 1 kali X minus 1. Nah, 3 kali Y berarti minus 6. Sama dengan 1 kali X ya, X. 1 kali minus 1 minus 1. Berarti kita punya fungsinya 3Y, ya kan? Pindahin ke sana semua juga boleh sih. Berarti sama dengan X minus 1. Ini kan minus, pindah ruas jadi plus 6. Berarti Y sama dengan X, 3Y sama dengan X plus 5. Nah, atau kalau kamu mau buat si Y ini jomblo gitu kan, biar tahu nih Kak, nilai gradiennya berapa sih? M-nya ini berapa? Ya udah, kamu bisa buat kayak gini juga. Y sama dengan X plus 5 per 3. Tuh ya. Nah, ini kan sama aja kayak Y sama dengan um, X 1/3 X ya. Karena kan depan X ini sebenarnya ada angka 1. Nah, per 3. Nah, berarti kita dapat nih nilai M-nya sama dengan berapa, Gasan? Halo? Halo, halo. 1. 1/3. Jadi lengkap ya angkanya. 1/3 X kayak gitu. Jadi M-nya 1/3. Nah, Kak, ada cara lain nggak, Kak, untuk menghitung M-nya? Kalau bentuk fungsinya kayak gini. Jadi selain bentuk fungsinya Y itu sama dengan MX plus Y. Nah, nanti ada tuh bentuk Y. Nih, bentuk fungsinya itu AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kalau bentuk fungsinya kayak gini, mencari gradiennya gimana nih, Kak? Ya udah minus A terbukti. Coba kita satu ruas ya. Kan ini kita punya fungsi apa tadi? 3Y sama 5. Kita pengen ini sama dengan 0, 3Y plus 5. Nah, berarti M-nya kan minus A. Kita tentuin A, B, C. B sama dengan minus 3. C sama dengan 5. Nah, berarti gradiennya berapa? M sama dengan minus A per B. Berarti minus 1 per B-nya berapa? Minus 3. Berarti 1/3. Terbukti atau tidak, Gasan? Gradiennya sama atau tidak? Sama yang kita tinggal. Sama ya, gradiennya. Sama-sama 1/3. Jadi mau kalian pindah ruas, atau kalian bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, terus kalian bentuk M sama dengan minus A per B, sama aja. Kira-kira mudah yang mana mencari gradiennya? Cara yang pertama ini, yang pindah-pindah ruas, atau yang kedua? Yang kedua, Kak. Oh, yang kedua. Jadi
tentuin A, B, C-nya ya. Boleh. Terserah kalian. Pokoknya bentuknya satu ruas gini ya. AX plus BY plus C. C sama dengan 0. Tentuin dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Rumusnya gradien minus A per B. Seperti itu. Kan? Kedengeran kan? Masih. Oke. Jelas atau putus-putus? Kalau di aku putus-putus Kak, kayaknya sinyal aku jelek deh. Kalau digasan? Jelas. Oke. Oke, mungkin Nabila aja ya kalau gitu. Nah, ini persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, sekarang kalian gradien M. Jadi sempat udah kita singgung tadi ya. Jadi kita punya titik dan punya gradien langsung nih. Kalau tadi kita nggak tahu gradien, jadi diketahui dua titiknya. Nah, kalau ini cuma diketahui satu titik, terus diketahui gradien gitu. Nah, ya gampang aja. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ini rumusnya. Bentuk realnya kayak gimana nih, Kak, di soal. Jadi kayak gini. Misal aku punya titik di sini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Aku punya titik C lah katakan. Di sini aku punya 1,3. Berarti X-nya 1, Y-nya 3. Ini X1, ini Y1. Nah, berarti Y min Y1. Y minus Y1-nya berarti 3. Kurangi 3. Sama dengan, oh ya, diketahui di sini gradien, misalnya aku punya sama dengan setengah. Berarti di sini setengah kali X, X-nya ya tetap X ya, ini variabel. Dikurangi X1, X1-nya berarti 1. Di sini kita masukin, berarti Y minus 3 sama dengan setengah X minus setengah. Dari mana? Setengah kali X, setengah X. Setengah kali minus 1, ya minus setengah gitu. Nah, pindahin ya, karena nggak muat di sini. Berarti Y sama dengan setengah X minus, X-nya nggak di bawah ya, sorry. Setengah X dikurangi setengah. Nah, minus 3 pindah ruas jadi plus 3. Nah, berarti Y sama dengan berapa? Berapa, Nabila? Y-nya sama dengan perhitungan matematika biasa ini. Berapa? Halo, halo? Y-nya sama dengan? Suara aku masih kedengeran? Halo? Gasan, Nabila? Suara aku kedengeran? Halo, halo? Kedengaran. Oke. Saya tuh takut ya, tiba-tiba saya live terus nggak sadar gitu. Nah, berarti di sini kita punya setengah X ini dikurangi 3 kan itu, nah berarti min setengah ditambah 6/2 berarti 2. Kayak gitu. Gasan, Nabila, bisa dipahami? Sinyal aku jelek Kak, jadi putus-putus mulu. Oh gitu. Kalau Gasan, bisa dipahami nih? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya nih.
persamaan gradien yang memotong di sumbu Y. Nah, jadi ini cuman motong di sumbu Y gitu ya. Di sebuah titik dengan gradien M. Sebenarnya mirip-mirip aja ya kayak tadi. Kayak yang udah pernah saya jelasin tadi ya. Berarti kalau memotong di sumbu Y, berarti titik X-nya itu berapa? 0 gitu kan ya. Jelas 0 di sini. Karena apa? Titik yang diketahui yang berpindah-pindah kan. Nah, misal aku punya titik D deh. Titik D ini sama dengan 0,4 ya. Berarti gimana nih? Ya udah Y sama dengan MX plus C. Berarti Y sama dengan M-nya berapa? Masukin setengah X plus C-nya berapa nih? Nah, C-nya ya titik itu tadi, plus 4. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Masuk. Oke, bisa ya. Nah, ini contoh soal aja. Wow, langsung kompleks kan kalau soal gini. Nah, tentukan garis H yang melalui titik 0,6 dengan gradien M2 sama dengan minus 2. Nah, ini berarti bentuk yang keberapa? Oh, bentuk yang terakhir tadi tuh, Kak. Y sama dengan MX plus C. M-nya minus 2, berarti masukin sama dengan Y sama dengan minus 2X plus C-nya berapa? 6. Gitu aja. Berarti titiknya di sini Y-nya 6 nih di sini. Nah, minus 2X plus ini. Tuh. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke deh kalau gitu. Oh, sudah habis. Oke. Fix, tidak ada yang ditanyakan dari kalian? Gasan? Ada yang mau ditanyakan? Gasan? Enggak. Tidak. Enggak ada. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, aku yang kasih soal kalau gitu. Kita bahas dalam sisa waktu 5 menitan ini ya. Nah, contoh soal. Enggak, contoh soal sih latihan soal. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik yang melalui titik P itu minus 2,3 dan I 2, minus 1. Oke, silahkan dikerjakan dalam waktu 2 menit. Bisa? Jason bisa dicoba?
Halo, Gasan? Gasan? Ya. Bisa ya? Bisa, Gasan? Suara aku kedengeran? Kedengaran. Oke. Kita bahas bareng-bareng aja ya kalau gitu. E sama dengan minus 2,3. Q sama dengan 2,1, min 1. Sebenarnya terserah ya, kalian mau buat minus 2,3 ini X1 Y1 atau X2 Y2. Yang penting nanti kalian konsisten ke bawahnya gitu. Tapi aku mau buat gini aja biar gampang. Ini X1, Y1-nya. Nah, ini berarti X2, Y2-nya. Ingat konsep yang awal tadi, berarti rumus ini harus diingat sih. X min X1 per Y min Y1 sama dengan X per Y2. Berarti X min X1. X1 minus 2. Ya, berarti di sini X min 2 dibagi Y minus Y1. Y1-nya berarti di sini 3 dikurangi 3 sama dengan X2. X2-nya O2 di sini. Kita masukin nih 2. Suara aku masih kedengeran jelas kan? Tadi putus-putus. Halo? Oh, putus di bagian mananya nih? Halo? Putus di bagian mana, Gasan? Sepertinya putus-putus yang di awal deh Kak, pas Kakak Iya, tadi ya berarti ngejelasin. ini karena X. kita udah tentu ini X, Y2-nya ini, berarti kita tinggal lanjutin aja nih. Oh, yang ini ya? Ya, Titik P diulang aja X1, Kak. Y1 ya, halo? Iya Kak, Oke, diulang sorry aja. ya. Nah, berarti di sini sebenarnya Suaranya putus-putus, Kak. terserah kalian mau menentukan X1, Y1-nya yang mana. Ini X1, Y1 lebih gampang aja. Oh, putus-putus. Cuman aku mau digampangin aja ya. Titiknya itu ya ini aja gitu. X1, Y1-nya ini gitu kan. X2, Y2-nya ini. Nah, berarti konsep ini kan berarti melalui dua buah titik. Titik P dan X min X1, berarti minus 2 gitu kan ya. Nah, Y1-nya 3 gitu kan, berarti Y2 kurangi X1. X1-nya 2 minus 2 gitu. Suara aku masih kedengeran jelas? Halo, halo Bandung. Kedengaran. Jelas atau putus-putus? Jelas. Oke, jelas ya. Nah, dibagi Y2 min Y1. Y2-nya kita punya minus 1, dikurangi Y1-nya itu 3. Sini. Nah, berarti di sini kita punya X plus 2 dibagi Y minus 3, ya kan? Sama dengan 2 min 2, berarti 4 per min 1 min 3, min 4, ya kan? Berarti di sini kita punya X plus 2 dibagi Y min 3
sama dengan 4 dibagi min 4. Oh, min 1. Berarti kita kali silang aja. X plus 2 sama dengan, di sini min 1, kali silang kan berarti Y min 3. Berarti sini X plus 2 sama dengan min 1 kali Y, berarti minus Y. Min 1 kali min 3, oh plus 3. Nah, berarti di sini kita punya bentuk persamaan. X mau dijadiin satu ruas lebih bagus. Berarti X di sini minus Y jadi plus Y. Nah, di sini plus 2 kan dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti di sini X plus Y minus 1 sama dengan 0. Atau kalau kalian mau bentuk Y-nya sama dengan, kan pindah ruas X jadi minus ya. Jadi X, Y sama dengan minus X plus 1 juga boleh. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Hasan? Nabila, ada pertanyaan? Ada. Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, Nabila bisa dipahami atau ada yang mau ditanyain? Bisa paham Kak, dikit. Bisa. Oke, kalau bisa aku cukupkan di sini, terus aku serahin dulu ke Kak Mela sebelum aku tutup buat absen ya. Iya, Kak. Thank you, Kak. Semangat banget nih. KL. KL. Sorry, tadi siang ada beberapa kendala sampai digeser ke malam gitu ya. Semoga kita bisa, meskipun kita main ya apa? Nah, aku halo, tes. Ya, lanjutin, Kak. Kedengaran Oke, kok. Wah, Kak Elva nih malah hilang nih, guys. Suara aku kedengaran, guys? Bilang dong iya. Oke, ya udah biar mempersingkat waktu. Thank you banget buat hari ini. Istirahat dan di belajar dari awal lagi kalau misalkan kurang mengerti ya, guys. Nanti aku kirim recordnya kok. Oke, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.